Shalom keluarga Kristus. Shalom. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Mari saudara sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Saya undang saudara untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Kuduskan setiap kami Bapa, layakkan setiap kami, sehingga kami sama-sama layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Bapa, kami rindu dimanapun kami berada saat ini, kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Bahkan tetangga kami, orang-orang di dekat kami semua merasakan kasih-Mu Tuhan. Mari urapi kami saat ini, dan biarlah setiap sudut ruangan rumah kami, setiap sudut ruangan dimanapun kami berada saat ini, semua dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga hadirat Tuhan bisa hadir dan kami merasakannya ya Bapa. Demi nama Yesus kami persiapkan hati kami persiapkan tubuh roh jiwa kami di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Uyaralaba shandaralaba papa 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 papa. Inna yaralaba takayaralaba yalaba 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 yalaba. Shandaralaba papa 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 papa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. There's nothing worth more that can overcome close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my soul is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, You are you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati setiap kami, memenuhi hati setiap kami. There's nothing worth more that can overcome clouds. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my soul is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood
Let us become more aware of your presence. Let us experience of glory of your goodness. Let us become more aware by your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware by your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere, Lord. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome by your presence. Lord, katakan Holy Spirit. Yes, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Lord. That is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi hati setiap kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Yes Lord, pulihkan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi hati setiap kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Kuasamu mengalir bagi setiap kami Tuhan, memenuhi hati kami dan membuat kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mau katakan, amin. Ya saudara, kita mau kasih senyum kiri kanan dan mau katakan, hari ini hari pembebasan bagi setiap kita. Penuh sukacita di dalam Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan,
dosa telah dipatahkannya. Sama-sama. Karena Roh Kudus hadir di sini, menyatakan kuasanya. Katakan, hari ini hari pembebasan. Hari ini hari pembebasan. Belenggu dosa telah dipatahkannya. Karena Roh Kudus hadir di sini, menyatakan kuasanya. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Yes Lord, sukacita kami melimpah dari Engkau Tuhan. Hari ini hari pembebasan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Karena Roh Kudus hadir di sini, menyatakan kuasanya, melompat bagi Tuhan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Sekali lagi katakan, sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Yes, sukacita dan sorak-sorak melimpah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari saudara terkasih, kita sama-sama persiapkan hati kita untuk lebih mengenal Tuhan. Uyaralaba shandaralaba papa 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 papa. Yaralaba yalaba yalaba. Hinana yalama so. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masalah, Engkau Tuhan yang tetap memilih setiap kami. Sama-sama saudara kita mau katakan di hadapan Tuhan. Peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan.
Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Ramashika Rabataka ya Ramashaka ya Rabo ya Rabakana ya Ramashika Rabataka Ramashanda Kiribur Rabakataka ya Raboshika Rabo Rabakataka ya Raboshaka Rabaka Rabataka Rabashanda Rikoto Shika Rabo Rabakataka ya Ralaba ya Rabaka ya Rabashaka Dada ya Rababa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini biar setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah dalam ibadah online yang ada semua dilakukan
dirawat Tuhan, semua dijamah Tuhan. Apapun kondisi kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik, Tuhan berikan berlimpah-limpah-limpah atas setiap kami. Dan hamba-Mu berjanji, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa katakan haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema Great and Mighty Things. Ya, Great and Mighty Things. Mari sama-sama kita lihat dari firman Tuhan, yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Tuhan minta hari-hari ini dalam situasi new normal, dalam situasi masih dalam COVID-19 dan resesi ekonomi ini, dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan minta saudara dan saya berseru kepadanya. Yang mau katakan amin. Orang yang berseru kepada Tuhan, janji firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 katakan, Tuhan akan menjawab kita dan akan memberitahukan pada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris Yeremia 33 ayat 3 katakan, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knows not. Ya, saya percaya setiap saudara saya, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, mungkin ada di antara saudara mungkin sedang mengalami dampak dari resesi ekonomi, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami dampak dari situasi COVID-19 ini. Tapi Tuhan mau saudara saya berseru kepada Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan menjawab kita. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang besar, great and mighty things. Yang percaya katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan bagi setiap kita hari-hari ini. Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan, ya, amin. Katakan sama-sama, berseru kepada Tuhan, haleluya. Orang yang berseru kepada Tuhan, saya percaya ini adalah orang-orang yang tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita percaya. Hanya Tuhan satu-satunya yang sungguh-sungguh pasti akan menjawab kita. Amin. Hari ini saya akan share pada saudara dari 2 Tawari pasal 20, bagaimana Raja Yosafat satu hari mengalami satu tantangan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2 katakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Bapak Ibu Saudara,
Suatu laskar yang besar, dalam bahasa Inggris dikatakan great multitude, satu yang besar sekali, suatu yang luar biasa sekali. Dan saya percaya ini bicara tentang adanya ancaman, ini bicara adanya penyerangan, ini bicara tentang adanya tantangan, ini bicara tentang adanya intimidasi, ya, ada tekanan, ada masalah yang begitu bertubi-tubi, bahkan seolah-olah besar sekali datang menyerang Raja Yosafat. Apa yang terjadi pada Raja Yosafat waktu dia mendengar ada seorang yang memberikan informasi ada begitu laskar yang besar menyerang mereka. Raja Yosafat dikatakan dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dia menyerukan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini yang Tuhan mau agar terjadi atau kita lakukan atau respon kita. Seperti Yosafat pada waktu dia takut, pada waktu dia terintimidasi, waktu dia mendengar tantangan, ancaman, tekanan, masalah, persoalan, Yosafat mengambil keputusan yang tepat. Apa itu? Mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu Yosafat mencari Tuhan, ayat 6 katakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Yosafat gak cuma sekedar berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak. Tetapi Yosafat berseru kepada Tuhan dan dia mendeklarasikan bahwa Tuhan ada kuasa, ada keperkasaan di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang di dalam surga yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa, dan tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, ini hal yang luar biasa. Biar hari-hari ini seperti Yeremia 33 ayat 3, Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan. Kita berseru sungguh-sungguh pada Tuhan sambil kita mendeklarasikan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah pemenang, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah yang perkasa. Saya percaya sama seperti waktu Yosafat berseru di hadapan Tuhan, dia katakan kuasamu, kedahsyatanmu, keperkasaanmu, gak ada yang bisa melawan Engkau. Maka apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dan Tuhan menjawab Yosafat. Haleluya. Dikatakan pada ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yahasiel, ya, yaitu seorang dari orang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Ya, dan lalu Yahasiel berkata, berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Saya percaya ini yang akan Tuhan juga nyatakan bagi setiap kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan turun tangan atas persoalan kita, kita percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab kita. Seperti halnya Tuhan memakai Yahasiel yang dihinggapi oleh roh Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Yosafat, dan dengan katakan jangan takut dan terkejut. Saya percaya hal yang sama pun hari-hari ini di tengah kondisi new normal, kita nggak tahu ke depan ini seperti apa saudara, kita nggak mengerti ke depan ini seperti apa, tapi kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi waktu Yosafat mendengar pesan Tuhan ini melalui Yahasiel? Ayat 17 katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagimu. Janganlah takut, ya, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu.
Ini yang disampaikan kepada Yosafat. Dan luar biasa, saya percaya Yosafat dikuatkan, Yosafat tidak takut lagi, Yosafat tidak terkejut lagi. Dan Yosafat bertekad mengambil tindakan maju besok untuk berperang. Waktu Yosafat maju berperang, Alkitab mencatat Yosafat dengan seluruh bangsa Yehuda yang ada, mereka naikkan pujian, penyembahan, sampai mereka datang atau mereka melangkah ke tempat medan peperangan yang ada. Ayat 24 katakan, begitu mereka tiba di peninjauan, di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Apa yang terjadi saudara? Waktu Yosafat dengan orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka berjalan dengan doa, pujian, penyembahan. Mereka datang ke dalam lembah di mana mereka akan bertemu dengan tentara atau Bani Amon, Moab, Menunim yang menyerang. Apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat itu dengan tercengang-cengang. Kenapa? Karena musuh sudah lebih dahulu saling membunuh. Mereka terpukul kalah, tidak ada yang terluput. Ayat 24 katakan, lalu yang Yosafat dengan orang Yehuda lihat hanya bangkai-bangkai yang ada di tanah. Haleluya. Saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi isi hatinya bagi kita. Kita melangkah dengan iman, walaupun dengan doa, pujian, penyembahan, Tuhan buat mujizat, perkara besar terjadi. Saya percaya bukan hanya Yosafat akan ngalamin, saudara pun dan saya akan ngalamin. Amin. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat ayat yang ke-25. 2 Tawari 20 ayat yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Ya, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Ya, kapasitas mereka membawa itu ternyata walaupun orangnya banyak tidak sanggup saudara untuk membawa jarahan yang begitu banyak. Dan Alkitab berkata 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini waktu mata kita tertuju kepada Tuhan seperti Yosafat, kita berseru kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab kita. Bukan hanya musuh kalah, bukan hanya mereka datang dan melihat cuma tinggal bangkai, tetapi yang luar biasa, Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Mereka menjarah dengan jarahan yang begitu banyak. Sampai 3 hari mereka menjarah berkat yang luar biasa, berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini jadi isi hati Tuhan hari-hari ini. Di tengah suatu situasi new normal, segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang belum tahu kapan selesainya kondisi atau pandemi COVID-19 ini, belum tahu kapan selesainya efek domino yang terjadi dari COVID-19 ini. Tuhan mau saudara dan saya punya hati yang fleksibel terhadap perubahan. Amin. Hati yang fleksibel terhadap perubahan ini adalah kunci untuk kita bisa terus mengalami atau mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada, baik yang enak maupun yang tidak enak. Tapi saya percaya di situasi yang tidak menentu ini, waktu kita punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, kita tahu setiap perubahan demi perubahan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu pastikan situasi yang ada sekarang bukan membuat engkau down, bukan membuat engkau terpuruk, bukan membuat engkau patah semangat, bukan membuat engkau mungkin jadi frustrasi, bukan membuat engkau mungkin jadi stres, ataupun membuat engkau jadi kehilangan pengharapan. Tetapi situasi yang ada
engkau ambil untuk berseru kepada Tuhan. Engkau ambil untuk kau memusatkan atau memfokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan hati yang fleksibel terhadap perubahan, saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita berdoa. Horiboto karamashi karaboto karabata kaya ramashanda kikarabaraba kaya ralabosyakata karalamasanda hinaramata kuria rabashika ya rabakuria rabashika rabakarabashanda irabata kuria rabasikata kaya ralabakaya ralabaya ralaba kuria rabashika ya rabakuria rabaya ralabaya 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 ralaba. Hambamu berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami dampak dari COVID-19, di mana mungkin ada di antara kami yang sudah masuk dalam kejenuhan, yang putus asa, yang mungkin sempat mengalami kekhawatiran, mengalami resesi ekonomi, yang mungkin juga sakit, mengalami sakit penyakit. Hari ini kami berdoa, kami minta mujizat Tuhan turun atas setiap anak-anakmu di rumah-rumah yang ada. Mujizat Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kau sembuhkan, yang putus asa, yang putus pengharapan, yang stres, yang frustrasi, Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya janji firman-Mu katakan, pada saat kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kami. Dan Kau akan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, sehingga tantangan persoalan apapun yang hari-hari ini kami alami, kami hadapi, kami tidak lemah, kami tidak goyah, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi kehilangan pengharapan, tapi kami terus bangkit. Karena waktu kami berseru kepada Tuhan, kami punya pengharapan yang dahsyat, kami punya pengharapan yang luar biasa, dan Tuhan pasti akan menjawab kami dan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Great and mighty things akan terjadi dalam hidup kami. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima impartasi firman-Mu, kami terima impartasi pengurapan-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Naikkan pujian dengan sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terus nyatakan kuasa kasih pengurapan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Hidup kami terus melakukan kebenaran firman-Mu, menggenapi setiap firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah berkat dari Bapa, berkat dari Yesus, berkat dari Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupanmu. Berkat terbaik, anugerah terbaik dilimpahkan atas kehidupanmu, dilimpahkan atas keluargamu, dilimpahkan atas usahamu. Dimanapun kau berada, kau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.